Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Melanie Safira Putri, NIM 2018-31035. Di sini aku bakal bahas tentang multimedia, yang dimana akan menjelaskan materi tentang integritas multimedia ke dalam kurikulum menggunakan Smart App Creator. Yuk, simak videonya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Melanie Safira Putri, NIM 2018-31035. Nah, di aplikasi ini aku mau bahas tentang integritas multimedia ke dalam kurikulum. Yang ada dua, yaitu integritas multimedia ke dalam standar pendidikan dan kependidikan. Yang kedua, ada integritas multimedia ke dalam standar sarana dan prasarana. Nah, buat kalian yang pengen melanjutkan lagi untuk melihat, kalian tinggal pilih antara kalian mengeklik di pendidikan atau di prasarana. Nanti akan muncul penjelasan-penjelasannya. Integritas multimedia ke dalam standar pendidikan dan kependidikan. Integrasi multimedia dalam kurikulum khususnya memenuhi standar pendidikan dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran merupakan hal yang penting dan memerlukan dukungan serta usaha yang bersungguh-sungguh. Diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan semua pihak sehingga menguasai pengetahuan, keterampilan, kompetensi untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kemampuan pendidik dalam menggunakan media berbasis TIK merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki seseorang pendidik. Meskipun kebanyakan perangkat lunak yang disediakan untuk kebutuhan pengajaran, seperti multimedia, e-learning, dan teleconference memiliki ciri mudah digunakan atau user-friendly. Tetapi tetap saja pelatihan terhadap pendidik dan peserta didik dalam menggunakan perangkat lunak ataupun perangkat keras harus diberikan karena untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Kemampuan yang harus dimiliki ada dua, dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Kemampuan yang harus dimiliki pendidik, yang pertama, operasi dan penjagaan hardware. Yang kedua, pengetahuan tentang pemilihan software pengajaran. Yang ketiga, integrasi pengajaran dan pembelajaran berbasis. Yang keempat, teknik-teknik penggunaan komputer. Dan yang kelima, peka terhadap teknologi terkini. Kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah yang pertama, pengetahuan tentang komputer dan bagaimana mengoperasikannya. Yang kedua, kemampuan operasi software yang digunakan. Yang ketiga, pemahaman tentang operasi dan peraturan keselamatan. Yang keempat, pengetahuan tentang hal-hal yang perlu dilakukan apabila timbul masalah. Integrasi multimedia ke dalam standar prasarana dan sarana. BSNP menjelaskan standar sarana dan prasarana pendidikan meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana berhubungan dengan kebutuhan pembelajaran berbasis komputer multimedia, yaitu lab komputer, kelas, dan sumber belajar. Nah, kalian bisa klik satu-satu ikon gambar tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masingnya. Laboratorium komputer merupakan sarana sebuah lembaga pendidikan perlu menempatkan komputer-komputer di dalam laboratorium komputer. Jika kelompok peserta didik yang besar memerlukan penggunaan komputer pada waktu yang sama dan untuk tujuan yang sama. Penempatan seperti ini menjadikan penempatan peralatan dan software yang terpusat. Pembelajaran secara individu dan berkelompok bisa dijalankan berdasarkan jumlah komputer yang ditempatkan seperti ini. Kelas
Menempatkan komputer-komputer di dalam ruang kelas untuk kegiatan operasional komputer dapat melibatkan peserta didik dan memberi peluang kepadanya mengakses bahan atau informasi secara terus-menerus sepanjang waktu belajar di sekolah. Namun, kesempatan ini bergantung pada jumlah komputer di dalam sebuah kelas dan waktu yang disediakan untuk menggunakan komputer, karena peserta didik tidak selamanya berada dalam kelas sepanjang waktu belajar. Sumber belajar adalah bahan-bahan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendidik maupun peserta didik dalam upaya mencapai tujuan. Nah, kalian bisa klik jenis-jenis atau klasifikasi atau hal penting pada kolom tersebut untuk mendengarkan penjelasannya. Jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber bahan belajar yang tercetak. Yang kedua, sumber bahan belajar berupa media elektronik hasil rekayasa teknologi. Yang ketiga ada narasumber, dan yang keempat adalah lingkungan. Klasifikasi sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message, kedua manusia, people, yang ketiga teknik, yang keempat bahan, material, yang kelima ada alat atau perlengkapan, tool atau equipment, yang keenam lingkungan atau setting. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber belajar, yaitu yang pertama, pengadaan dan pemanfaatan sumber belajar meliputi kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan sumber dan sarana belajar. Yang ketiga, menginventaris sumber dan alat pendukungnya dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, menyesuaikan antara kebutuhan sumber dan sarana belajar yang tersedia, kemudian memodifikasinya. Yang kelima, memanfaatkan sumber dan sarana belajar. Sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan multimedia materi tentang integrasi terhadap kurikulum. Nah, itu tadi juga pembuatannya melalui Smart App Creator yang saya buat sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.